Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita panjang lebar, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahid, Pak Rustam, dan Pak Rusli, karena beliaulah yang mengenalkan saya kepada produk ini. Saya tidak akan bercerita tentang bisnisnya, tapi saya akan bercerita tentang produk kita ini. Saya di bulan April, sehari setelah Lebaran, tiba-tiba dilarikan ke IGD karena sesak napas. Saya dirawat selama 15 hari, dan selama dirawat dari dokter yang tadinya mendiagnosa saya asam lambung atau MA akut, ternyata ditemukan adanya jantung. Akhirnya saya dirawat selama 15 hari, dinyatakan sembuh dan keluar. Tetapi di bulan Mei saya kembali mengalami serangan sesak napas. Yang kedua kalinya saya dibawa lagi ke IGD dan sempat dirawat kembali. Kemudian di bulan Juni saya ternyata mengalami hal yang sama, masih dibawa ke rumah sakit, dan di sanalah ditemukan penyakit saya mengalami pembengkakan jantung, mengalami detak jantung yang tidak teratur, dan mengalami lemah jantung. Saya bertanya kepada dokter, lemah jantung itu menurut yang saya baca tidak ada obatnya. Bagaimana solusinya? Ternyata apa jawabannya dokter? Betul, tidak ada solusinya. Bagaimana lah ibu menyikapi penyakitnya? Akhirnya saya pada saat di bulan Juni itu sempat dirawat. Di bulan Oktober saya kembali mengalami serangan yang sama. Dibawalah saya ke rumah sakit dan pada akhirnya dirujuk ke Makassar. Setelah dirawat selama 6 hari, saya dirujuk ke Makassar, ke rumah sakit jantung. Alhasil tiba di Makassar ditemukan bahwa penyakit yang saya alami itu adalah pembengkakan jantung, irama tidak teratur, dan lemah jantung. Dan dokter mengambil satu kesimpulan, saya harus diablasi. Saya tidak mengerti apa itu ablasi. Yang jelas yang saya tahu, dimasukkan ke jantung saya semacam jarum untuk menghentikan adanya irama yang tidak teratur itu, untuk dijadikan normal kembali. Nah, saya bertanya kepada dokter, bagaimana dengan dua jantung saya yang bermasalah, yaitu lemah jantung dan pembengkakan jantung. Ternyata jawabannya tidak membuat saya puas. Dokter hanya menyarankan saya untuk melakukan ablasi. Tapi sebelum melakukan ablasi, dokter menyampaikan 3 resiko yang harus saya alami, yaitu ada nyeri. Yang jelas saya tahu bahwa nyeri itu memang akan saya alami karena memasukkan sesuatu benda asing ke dalam tubuh, ya jelas nyeri. Kemungkinan kedua, resiko kedua, terjadi pendarahan. Risiko ketiga yang saya harus siap hadapi yaitu henti jantung. Saya bertanya kepada dokter, henti jantung itu bahasa kasarnya ya mati ya dok? Jawabannya dokter, iya, tapi itu jarang terjadi menurut dokter. Tapi menjadi beban pemikiran bagi saya. Saya tidak ada masalah mati besok pun, tapi itu menjadi rahasia, tidak menjadi beban pikiran bagi saya. Karena dengan adanya beban pikiran itu justru akan memicu penyakit saya semakin parah. Akhirnya saya berkesimpulan kembali dulu, dan dokter juga menyarankan supaya saya kembali untuk berpikir. Ya, kembalilah saya
Dan ternyata setelah saya kembali ke rumah, saya berkesimpulan saya tidak mau melakukan itu. Saya didatangi oleh Pak Rustam, Pak Rusli, dan saya punya om menjenguk saya. Ternyata dia melihat kondisi saya yang sangat lemah, karena terus terang saat itu saya mengalami lemah tubuh. Saya tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, bahkan salat pun saya harus salat duduk di kursi, karena salat untuk duduk di lantai saya tidak mampu, saya tidak bisa berdiri. Jadi ya, saya berpikir bahwa saya kemungkinan besar akan lumpuh. Itulah hal yang saya sangat takutkan. Ternyata diperkenalkanlah saya obat oleh om saya itu. Saya diberi minum, dan setelah mereka pulang saya dititipi kembali. Mungkin doa-doa saya selama ini dikabulkan oleh Tuhan. Saya mengalami rasa putus asa, menganggap bahwa penyakit itu adalah akhir dari segalanya. Tapi alhamdulillah saya masih dikasihani oleh Allah, oleh adik saya Pak Rusli. Setelah diberi Makassar, saya dikirimi obatnya dan saya minum. Alhamdulillah, setelah saya minum, saya besoknya bisa ikut suami melakukan perjalanan ke daerah lain. Alhamdulillah saya tidak merasakan rasa kelelahan ataupun rasa loyo atau bagaimana. Setelah satu minggu saya konsumsi obat itu, saya bisa berdiri sendiri, bisa berjalan, tidak lagi didampingi orang lain, tidak lagi meniti di tembok ataupun benda apa saja. Saya bisa menopang tubuh saya yang lemah, tidak lagi. Setelah habis satu bungkus saya konsumsi selama 10 hari. Alhamdulillah saya tanpa sengaja bisa melakukan sholat dengan cara berdiri. Saya berada di satu tempat yang saya malu kalau saya duduk, karena saya tidak ingin diketahui bahwa saya sakit dan penyakit saya parah. Saya melakukan sholat, alhamdulillah saya bisa berdiri lagi. Saya coba tiba di kantor salat asar, saya coba berdiri lagi, dan itu bisa saya lakukan. Akhirnya setelah 10 hari saya konsumsi obat itu, masuk di paket kedua, saya coba ke kantor dengan mengendarai kendaraan sendiri, hal yang jauh sebelumnya sudah tidak bisa saya lakukan. Jangankan mengendarai kendaraan sendiri, membawa mobil, berjalan saja saya tidak mampu. Dan akhirnya saya bisa bawa mobil sendiri, dan alhamdulillah sekarang saya jauh lebih sehat. Kenapa saya katakan pengaruh dari minuman sehat yang saya konsumsi itu? Karena saya tidak mengkonsumsi lagi obat lain. Sejak saya mengalami kelemahan pada tubuh saya tidak mengkonsumsi lagi. Alhamdulillah, semoga semakin sehat
Eh, dan saya yakin bahwa teman-temannya mungkin juga mengkonsumsi, ada perbedaan ya, karena saya bisa secepat itu mungkin karena penyakit saya juga baru. Dan jangan putus asa dalam mencari ikhtiar kepada Allah. Eh, Alhamdulillah nanti kita akan temukan jawabannya. Dan mari kita sehat bersama. Doakan juga saya semoga semakin sehat karena masih banyak tanggung jawab yang menunggu saya. Dan terima kasih sekali lagi pada Pak Wahid, Pak Rustam dan Pak Rusli. Terima kasih. Semoga semakin sehat dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.